PSAK 5 itu dikatakan bahwa bahwa segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas. Yang pertama apa? Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban. Nah, kemudian yang kedua, entitas yang hasil operasinya kemudian dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional. Nah, ini gunanya apa? Untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya ya. Kemudian yang ketiga itu untuk entitas yang tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Nah, segmen operasi ini dapat terlibat dalam aktivitas bisnis yang belum menghasilkan pendapatan, misalnya operasi permulaan yang bisa menjadi segmen operasi sebelum nanti memperoleh pendapatan, ya. Jadi itu definisi dari segmen operasi berdasarkan PSAK nomor 5, ya. Nah, perusahaan dapat memilih untuk mengagregasikan ini, maksudnya mengagregasikan ini adalah menggabungkan segmen operasi individual yang terpisah yang mempunyai karakter ekonomi yang serupa. Jadi misalnya sifat produk dan jasa, jadi sifat proses produksi jenis atau misalnya pelanggan atau metode yang digunakan untuk mendistribusikan produk misalnya ya, kemudian penyediaan jasa. Nah, manajemen meyakini bahwa agregasi akan memberikan informasi yang lebih berarti untuk penyusunan laporan keuangan. Kenapa dilakukan agregasi ya? Jadi diyakini itu bisa memberikan informasi yang lebih berarti untuk pengguna laporan keuangan. Ya, misalnya di sini adanya agregasi ini karena bisa jadi sering terjadi permasalahan antara pendefinisian pendapatan misalnya kayak alokasi biaya untuk masing-masing segmen itu kan tadi kan misalnya segmennya beda-beda gitu kan. Nah, itu yang makanya diperlukan yang namanya agregasi ya. Nah, jadi itu ya penyebab dilakukannya agregasi. Kemudian apakah pendapatan segmen ini mencakup biaya langsung? Nah, apakah pendapatan segmen juga mencakup biaya umum gitu kan? Nah, alokasinya masing-masing. Nah, hanya aset yang dimasukkan ke dalam pengukuran aset segmen yang digunakan untuk mengambil keputusan nih nantinya dan dilaporkan dalam segmen tersebut. Nah, dari uraian yang tadi itu bisa seorang peneliti akuntansi dia menyatakan bahwa semua alokasi biaya itu adalah arbitrer, yaitu dia tidak dapat diverifikasi sepenuhnya dengan bukti empiris gitu. Oleh karena itu laba neto itu kalau misalnya sudah dikurangi dengan biaya-biaya yang dialokasikan itu sifatnya arbitrer. Nah, dalam PSAK nomor 5 ya dinyatakan bahwa alokasi pendapatan dan beban itu nanti akan dimasukkan ke segmen yang dilaporkan hanya jika pendapatan sama bebannya itu dimasukkan ke dalam laba rugi segmennya yang digunakan untuk mengambil keputusan operasional. Dengan demikian, dalam hal ini hanya asetlah yang dimasukkan ke dalam pengukuran aset segmen yang digunakan untuk mengambil keputusan operasional ya yang dilaporkan untuk segmen tersebut. Nah,
DSAK berusaha untuk menyelaraskan ya pengungkapan keuangan eksternal dari segmen, kemudian pelaporan internal, yang tentunya dalam ini digunakan oleh manajemen untuk membuat alokasi sumber daya dan juga keputusan lain yang berkaitan dengan segmen operasi, ya. Nah, banyak juga perusahaan yang melakukan diversifikasi ya, melalui beberapa line bisnis. Itu contohnya ada di buku, saya lihat ya. Jadi itu ada seperti Johnson& and Johnson ya. Johnson& and Johnson ini jadi perusahaan ini tadinya kan kalau kita tahu dia Johnson& Johnson pasti ingatnya apa ya, baby ya, ya nggak? Nah, tadinya kita tidak mengetahui bahwa sebenarnya Johnson& Johnson ini dia punya line bisnis yang lain gitu, tidak hanya fokus kepada bedak bayi gitu kan ya, gitu. Kemudian perusahaan yang melakukan diversifikasi itu nanti otomatis dia harus memasuki pasar yang berbeda-beda kan, ya nggak? Mana ya saya ketemuan tuh contohnya. Nah, karena perusahaan memasuki pasar yang berbeda-beda, otomatis juga tingkat resiko yang dihadapinya juga berbeda-beda gitu kan. Kemudian um, karakteristik dari pasar yang mereka hadapi itu juga berbeda-beda gitu. Nah, tujuan dari pelaporan segmen ini sebenarnya untuk memungkinkan bahwa pengguna laporan keuangan itu bisa melihat masing-masing komponen yang membentuk suatu entitas dalam laporan keuangan konsolidasian. Jadi maksudnya adalah ketika ada satu perusahaan yang mempunyai line bisnis yang berbeda dengan yang lainnya gitu. Nah, dengan adanya pelaporan segmen itu akan terlihat kan, misalnya ada segmen produk makanan, kemudian ada segmen pengepakan misalnya begitu. Nah, itu akan terlihat nanti masing-masing komponennya itu bagaimana performanya. Nah, bagaimana nanti kita menentukan segmen yang mana yang harus melaporkan informasi secara terpisah dengan informasi keseluruhan perusahaan. Jadi maksudnya nanti di sini kita akan melihat bagaimana yang mana nanti segmen-segmen yang harus melaporkan informasinya secara terpisah nanti, yang mana yang nggak perlu dilaporkan secara terpisah, yang mana yang mereka memang menjadi bagian dari keseluruhan informasi perusahaan, ya. Nah, DSAK itu dia menetapkan 3 aturan signifikansi namanya, ya. Jadi ada 3 aturan signifikansi, 10%, ya, jadi ada yang namanya, 3 aturan signifikansi ini ya, itu ketika misalnya aset, suatu segmen itu besar atau sama dengan 10% dari total aset perusahaan. Nah, kemudian pendapatan suatu segmen juga besar atau sama dengan 10% dari total pendapatan perusahaan. Kemudian laba rugi juga begitu, lebih besar atau sama dengan 10% dari total laba rugi gabungan segmen yang, melaporkan atau mungkin tidak melaporkan kerugian gitu kan. Kemudian nanti juga ada kan ada namanya uji pendapatan konsolidasian 75%. Nah, jadi ada berapa yang nanti akan kita lakukan, ada 4. Tapi kalau untuk uji signifikansi 10% itu dibagi menjadi 3 bagian. Oke. Kita akan lihat contoh soalnya.